Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam renungan malam. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pimpinlah kami untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Wahyu. Wahyu 9 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya lubang kunci jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuhan-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang kita ambil dalam renungan malam ini adalah tentang peringatan akan penghakiman. Yohanes menceritakan pada saat malaikat kelima meniupkan sangkakala, ia melihat sebuah bintang yang jatuh dari surga ke bumi. Bintang yang dimaksud adalah referensi daripada iblis atau setan, bukan benda langit. Dia akan masuk jatuh ke dalam jurang maut. Dan pada saat itu dikatakan iblis akan mengumpulkan semua pasukannya dan mereka yang dipenjarakan di bumi atau di jurang maut. Kepada iblis yang jatuh itu diberikan kunci jurang maut. Dengan kunci ini, si iblis akan membuka penjaranya, membebaskan semua narapidananya, dan keluar. Itu yang digambarkan dalam asap yang membumbung tinggi, hingga mencemari langit, bahkan menutupi matahari, hingga gelap gulita ada di dunia. Yohanes melihat asap yang keluar itu menggambarkan sebagai belalang. Belalang yang pada faktanya adalah iblis-iblis tadi. Mereka diberikan otoritas sama seperti kalajengking yang dapat menyengat manusia dan menimbulkan rasa sakit yang amat sakit. Dan Tuhan tidak mengizinkan belalang atau iblis keji ini untuk membunuh manusia. Mereka hanya diperkenankan untuk menyiksa manusia. Dan lamanya siksaan itu adalah 5 bulan. Begitu hebatnya penderitaan ini, sehingga banyak orang atau banyak manusia yang akan mengharapkan mati, lebih baik mati daripada untuk menerima siksaan. Tetapi mereka tidak akan menerimanya. Mereka tidak akan mati. Sehingga penderitaan ini akan terus dialami oleh manusia pada saat itu. Tetapi serangan iblis keji ini tidak dapat menyakiti siapapun yang meteraikan dengan meterai Tuhan di dahinya. Iblis keji ini tidak dapat menjangkau mereka yang telah bertobat dan menaruh iman mereka di dalam Yesus Kristus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saat saya menyiapkan renungan ini, saya agak bingung apa yang akan disampaikan. Saya berdoa meminta Tuhan untuk bagaimana menerapkan pesan ini tentang penghakiman ini. Di mana dalam 5 ayat ini kita melihat penghakiman Tuhan yang amat mengerikan atas manusia yang tidak bertobat. Kemudian pikiran pertama saya bersyukur kepada Tuhan
bahwa Dia telah mengingatkan kita, mengingatkan adanya penghakiman yang mengerikan ini. Banyak sekali dosa yang sudah saya perbuat. Bertobat kemarin tidaklah cukup. Selalu perbarui perbuatan kita. Selalu belajar menjauhi dosa-dosa. Pikiran kedua, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya hanya perlu membaca tentang penghakiman ini. Tapi saya tidak harus menanggungnya. Saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Dia membuat jalan untuk saya dapat diselamatkan. Pertobatan kita diperlukan, tapi kita selamat dari murka-Nya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Saya berharap malam ini bahwa Bapak Ibu berada di tempat yang sama seperti saya, bahwa kita mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa, orang berdosa, dan bahwa kita tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya, karena dosa-dosa kita amat banyak. Kita layak mendapatkan murka dan penghakiman Tuhan. Tetapi dalam iman kita percaya bahwa Yesus Kristus mati menggantikan kita, menanggung hukuman kita di kayu salib, bahwa Dia dikuburkan dan kemudian bangkit dengan kemenangan. Bapak Ibu, jangan sia-siakan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Yesus Kristus, inilah satu-satunya cara agar kita lolos dari penghakiman sangkakala yang kelima ini. Dalam Roma 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ingatlah peringatan akan penghakiman ini, tetapi tetaplah beriman dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan sudah ingatkan kami akan adanya penghakiman atas sangkakala kelima yang akan datang. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus. Ingatkanlah kami untuk menjauhi dosa, agar kami tetap boleh menjadi pengikut-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini dan hari esok yang akan Kau berikan. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.